Saudara-saudari sebangsa setanah air yang terdidik dan terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jika kita memperhatikan 4 hari sebelumnya, tema khotbah renungan sebagai berikut. Di katedral kita diajak oleh Monsinyur Agustinus Agus untuk terus-menerus mencari kebenaran, bukan kepalsuan. Mulai dari pimpinan sampai dengan yang paling kecil, sekolah adalah demi kebenaran, kebaikan dan keindahan. Hari kedua di tempat ini, Romo Yono menandaskan dan mengingatkan kita sungguh-sungguh bahwa sekolah bukanlah soal efisiensi atau efektif, tetapi sekolah adalah tanda kehadiran gereja. Tugas pengutusan gereja demi keselamatan, pembebasan bagi banyak orang. Kemarin oleh Romo Begi juga mengingatkan kita semakin mendalam bahwa tahun ini adalah tahun kerahiman Bapa yang Maha Raya, yang selalu mencari dan mencari yang hilang. Tak satu pun yang hilang di antara kita. Sekolah adalah usaha untuk terus-menerus mencari dan mencari, supaya tidak ada satupun yang hilang di antara kita. Ut omnes unum si, semua kita satu utuh. Pagi ini saya mengajak untuk merenungkan bahwa semuanya itu bisa berjalan kalau salah satu mentalitas kita, mentalitas bersungut-sungut itu hilang di antara kita. Tetapi yang ada adalah pertobatan, perubahan. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita semua, janganlah seperti umat perjanjian lama yang mati percuma di padang gurun, tewas lantaran mereka tidak pernah bersyukur, tidak pernah bersungut-sungut, tetapi bersungut-sungut tidak pernah bersyukur. Terima kasih, saya salah karena seringkali saya bersungut-sungut. Umat Allah yang sudah merasakan betapa baiknya Tuhan membebaskan mereka dari kesengsaraan, tetapi apa yang terjadi? Tidak pernah bersyukur, tetapi bersungut-sungut terus-menerus. Saudara-saudari sebangsa setanah air yang terdidik dan terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini kita diajak bukan untuk bersungut-sungut, tetapi untuk bertobat. Dan pertobatan kita, kalau saya mau rumuskan demikian, hanya satu kata, yaitu soliditas. Tidak bersungut-sungut, tetapi bertobat dan terus-menerus memperbaiki dan mengubah lembaga pendidikan Katolik untuk menjadi sarana keselamatan berkat bagi banyak orang hanya dengan soliditas. Ada 9 karakter di sana berkaitan dengan soliditas. 1. Spirit. 2. Openness. 3. Love. 4. Inklusif. 5. Dialog. 6. Inovatif. 7. Trust. 8. Akuntabilitas.
9 adalah subsidiaritas. Saya punya cerita. Di sebuah negeri terjadi bencana besar, kemarau yang panjang. Singkat kata, semua makhluk hidup mati kecuali semut. Semua semut yang berwarna-warni mati kecuali yang berwarna hijau. Bukan karena Santo Petrus pakai rok hijau. Semut hijau. Semut hijau bisa luput karena sepanjang zaman, sepanjang musim, dia hanya sibuk untuk mengumpulkan makanan, menabungnya, dan pada saat bencana dia bersukacita. Tidak pernah bersungut-sungut bahwa bencana sudah terjadi. Yang lain bersungut-sungut, lari ke sana kemari, saling memburu dan lain sebagainya, akhirnya mereka mati. Tapi semut aman-aman saja, tinggal di dalam. Ketika bencana berlalu, apa yang terjadi? Semut mulai satu persatu keluar, dan mereka menikmati keindahan alam yang luar biasa. Karena tidak ada makhluk lain lagi kecuali dia. Dia jalan ke sana dengan gagah perkasanya. Akulah makhluk yang paling besar. Dia berjalan terus semut hijau. Dia ketemu dengan kepompong. Lalu dia berkata kepada kepompong itu, "Hei, kepompong, ayolah jalan seperti saya." Kamu ini seperti apa? Tidak pernah jalan. Muka sudah jelek, tidak punya kaki, tidak punya mata, dan terus-menerus mengejek, mengolok apa saja kepompong. Dia bosan sendiri semut hijau. Dan dia jalan-jalan, tiba-tiba dia terperosok ke dalam lumpur. Dia pikir bahwa ini jalan beraspal menuju Singkawang. Lalu dia mulai berteriak, "Tolong!" Tidak ada satu pun yang mau. Semakin dia berteriak, semakin dia tenggelam. Tinggal leher. Lalu tiba-tiba ada suara, "Aku menolong. Aku mau menolongmu. Tapi siapakah kamu?" Kata semut itu, "Tidak peduli siapakah aku. Mungkin seperti di dalam kitab Keluaran, aku adalah aku." Tapi suara ini hanya berkata, "Tidak peduli siapakah aku, tapi aku mau menolong." Lalu semut itu berkata, "Beritahukan namamu, kalau engkau menolong aku." "Baik, sebelum aku memberitahukan, aku menolong." Lalu kupu-kupu itu mulai menolong dan membersihkan sedikit demi sedikit kaki-kaki semut itu yang berlumuran lumpur, dan mulai berjalan. "Sahabatku, saudaraku semut, akulah kepompong yang engkau olok-olok dulu. Dan sekarang kita tidak peduli lagi tentang masa lalu, tapi masa depan. Ayo, engkau berjalan di darat, aku akan menemanimu. Kemana saja engkau pergi, aku melindungi." Betapa indahnya persahabatan antara semut hijau dengan kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu. Saudara-saudari, soliditas 9 karakter. Spirit, semangat untuk mau berubah, semangat untuk siap diutus. Kedua, ada semangat untuk keterbukaan. Ketiga, adalah semangat kasih, tidak peduli siapapun. Yang keempat adalah semangat inklusif. Sekolah-sekolah Katolik tidak pernah menutup diri, baik ke dalam maupun keluar.
seringkali hanya untuk promosi sejantar sekolah kita sudah mulai bersaing. Terbuka untuk siapa saja karena keselamatan itu terbuka untuk semua. Dialog, bercakap-cakap, berkomunikasi, inovatif, semangat untuk memperbaharui terus-menerus, keras, kepercayaan. Sering dikatakan dulu sekolah kita terpercaya, terunggul, lama-kelamaan salah. Siapa yang salah? Jangan bersungut-sungut, tetapi saatnya untuk berubah, bertobat dan bersyukur. Akuntabilitas, masalah besar, tata kelola dan kepemimpinan. Mau diaudit dana bos, wah jangan, itu urusannya bos, urusannya orang besar, urusannya kepala sekolah. Tata kelola, akuntabilitas. Yang terakhir, saudara-saudari, solidaritas, subsidiaritas, partisipatif. Ini adalah semangat dasar kita untuk saling membantu dan menolong supaya kita bisa menjalankan lembaga pendidikan ini dengan baik. Semoga tidak bersungut-sungut, tetapi bersyukur dan bertobat, sehingga lembaga pendidikan Katolik semakin diminati dan menjadi nyala api yang terus-menerus membangkitkan semangat untuk Indonesia yang kita cintai. Amin.